Chapter 292. Menengok ke belakang, 2. Petik 2. Saya mengangkat tubuh saya tanpa menjawab. Sementara itu, Bell terus berbicara. Transformasi rilem iblis mengalami kemajuan bahkan saat kita berbicara. Itu masih pingsan sehingga manusia tidak bisa mendeteksinya, tetapi akan segera menyebar ke jantung bumi. Petik 2. Pengaturan akhir cerita saya, Demon Realm Transformation. Ini adalah fenomena di mana tanah alam iblis mengikis bumi. Ini berarti saya sedang menuju akhir cerita. Tidak ada yang bisa menghentikan Demon Realm Transformation. Karena itu adalah awal dari turunnya setan. Petik 2. Agar ceritanya berakhir bahagia, Kim Suho harus melenyapkan setan dan menyelamatkan manusia. Jika kamu ingin menghentikan Demon Realm Transformation, atau dengan kata lain, jika kamu ingin melihat akhiran terbaik, kamu harus percaya padaku. Jadi saya tidak bisa tidak meragukan Bell. Entah bagaimana, dia bahkan lebih percaya diri tentang akhir cerita daripada aku. Petik 2. Aku menatap Bell. Di dalam kegelapan tanpa aliran cahaya, Bell menerima tatapanku dan tersenyum santai. Tawaran yang ingin aku buat itu sederhana. Bell menghabiskan cerutu di mulutnya. Setelah keheningan singkat, dia membakarnya dengan kekuatan sihir hitam. Asap cerutu memenuhi udara. Bell berbicara di dalam asap tajam. Bantu Sahyuk untuk membunuhku. Apa? Alisku berkerut secara alami. Tapi Bell tersenyum dengan waktu luang yang lebih besar dan melanjutkan kata-kata yang paling aneh. Aku tahu kamu dan Jin Sahyuk memiliki hubungan yang rumit. Tapi dia satu-satunya yang bisa membunuhku. Saat itulah aku menyadari apa yang kelihatan begitu buruk tentang Bell. Dia tidak memiliki keinginan untuk hidup, yang secara alami dimiliki semua manusia. Apakah itu karena dia tahu dia adalah tubuh inkarnasi Baal? Saya tidak bisa mengerti. Petik 2. Tidak bisakah kamu pergi ke Jin Sahyuk dan membiarkannya membunuhmu? Apa yang rumit tentang itu? Petik 2. Ah, kalau saja semudah itu gelombang. Bell memasang ekspresi sedih. Aku ingin mati. Saya sudah hidup terlalu lama dan tidak punya keinginan untuk hidup. Tetapi saya memiliki naluri untuk bertahan hidup. Naluri berbeda dari keinginan karena naluri ini berasal dari Baal yang berada di kepalaku. Petik 2. Tapi bukankah aku membunuhmu dengan mudah sebelumnya? Ketika saya membunuh Bell di Tower of Wish atau, seperti kata Bell, membunuh tubuhnya, saya tidak merasakan tanda-tanda Baal. Sudah kubilang, aku tidak akan mati bahkan jika aku membunuh. Baal hanya bereaksi ketika keberadaanku beresiko, penghancuran. Ketika itu terjadi, Baal harus menembak keluar dari kepalaku dan meledak menjadi hiruk-pikuk. Petik 2. Bell berhenti sejenak. Kemudian, dia memakai ekspresi kenangan seperti dia mengingat sesuatu dari dulu. Petik 2. Aku sudah membunuh banyak orang karena insting ini. Senyum sedih muncul di wajahnya. Tapi senyumnya segera menghilang, dan dia terus berbicara dengan nada santai. Jadi aku ingin kamu membantu Sahyuk. Dia bisa menjadi lebih kuat dari dia sekarang. Bantu dia menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membunuhku. Petik 2. Petik 2. Jika dia tidak melakukannya, Baal akan menghancurkan bumi begitu dia turun. Itu sesuatu yang tidak Anda, saya, atau yang tidak inginkan dari Monster King Orden. Petik 2. Saya masih memiliki banyak pertanyaan dan keraguan. Tapi saya tahu Bell kebanyakan mengatakan yang sebenarnya berkat observasi dan membaca yang baru ditingkatkan. Kekuatan hidup 100/100. Nama, Bell. Alignment, netral. Ranah, potensi, tidak dapat diharapkan. Status, menjadi jujur. Tentu saja, jujur tidak berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Saya mengubah topik sebelum menggali lebih dalam ke penjelasannya. Apa maksudmu dengan mengkhianati bos? Bill, Bell menyeringai. Jika Anda dapat menemukan cara untuk tidak mengkhianatinya, maka Anda tidak perlu melakukannya. Tapi, ekspresi Bell berubah serius. Aku ragu dia akan menerima kenyataan bahwa kamu bekerja sama denganku. Bill membenciku karena membunuh Yeonjun. Petik 2. Yeonjun, itu adalah nama lain yang saya tidak tahu. Saya mengerutkan kening. Petik 2. Dan siapa Yeonjun? Oh, itu tadi bos dari Chameleon Troupe. Bill tidak memberitahumu, ya. Yah, tidak mengherankan mengingat betapa sensitifnya dia terhadap topik tersebut. Petik 2. Bell mengeluarkan batuk kering. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu Bill bahwa dia akan berakhir mengkhianatimu untuk Yeonjun. Saya tidak tahu hal-hal akan berubah seperti ini, tetapi itu masuk akal, bukan? Haha. Bell mengangkat bahu dengan bangga dan bertindak dengan imut. Itu akan menjijikkan jika dia tidak begitu tampan, tetapi dalam hal apapun, aku mengerti apa yang dia maksud. Di satu sisi, saya adalah satu-satunya yang bisa memahami Bell. Dia agak seperti saya karena dia mencoba untuk menyimpulkan cerita. Bell telah memilih Jin Sahyuk untuk akhir yang dia bayangkan, sementara aku memilih Kim Suho. Satu adalah karakter utama yang sedang tumbuh dan yang lainnya adalah bos terakhir yang sedang tumbuh. Namun secara teknis, bos terakhir yang sedang tumbuh juga merupakan salah satu protagonis di paruh kedua cerita. Pikirkan dirimu sebagai pembuat putri. Bagaimanapun juga, Sahyuk adalah seorang putri. Petik 2. Bell meletakkan dagunya di tangannya dan menatapku. Ditambah lagi,
Aku tidak berpikir itu kebetulan bahwa Chundong menjadi pelayan Sahyuk. Jangan bicara tentang Chundong di depanku. Persentase sinkronisasi meningkat setiap kali saya mendengar nama Kim Chundong. Itu sudah di 10,9%. Tidak salah mengatakan kaki saya sekarang adalah miliknya. Oke, aku tidak akan. Bell tersenyum cerah. Dia kemudian berjalan ke arahku dan meletakkan tangannya di pundakku. Begitu, apakah kamu akan melakukannya? Jika Anda melakukannya, saya akan mendukung Anda sehingga Sahyuk dapat menjadi milik Anda. Petik 2. Aku mengerutkan kening pada konotasi aneh dalam kata-katanya. Petik 2. Aku tidak ingin Jin Sahyuk menjadi milikku. Bell menjawab dengan santai. Anggap saja itu sebagai kehendak sekaratku. Desa perlawanan bawah tanah. Keributan itu mereda hanya ketika matahari terbenam. Chok Jungyong dan Ailen menenangkan bos Chameleon Troupe, yang tiba-tiba mengamuk, dan Jin Sahyuk bergidik pada perlakuan tidak adil yang diterimanya. Saya sedang pergi. Meskipun para pahlawan yang hadir mampu mencegah perkelahian habis-habisan, Jin Sahyuk memutuskan untuk meninggalkan desa dengan perasaan terluka. Dia tidak punya alasan untuk tetap sejak Bell melarikan diri. Ambil ini. Kim Suho adalah satu-satunya yang datang untuk menemuinya. Kim Suho menyerahkan tas berisi bento box dan makanan kering lainnya yang bisa dengan mudah bertahan 2 minggu. Petik 2. Jin Sahyuk menatap Kim Suho dengan sedih, tapi dia mengambil tas itu. Dia tahu betapa pentingnya makanan dari pengalaman terakhir yang dia derita. Maaf, aku mencoba melakukan sesuatu tentang itu, tapi kami bersekutu dengan Chameleon Troupe untuk saat ini, jadi. Chameleon Troupe. Jin Sahyuk berbalik dengan tas di bawah ketiaknya. Jangan percayai mereka, mereka lebih buruk dariku. Petik 2. Dia kemudian meraih tangga ke permukaan. Kim Suho menyaksikan Jin Sahyuk menaiki tangga. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Oi!" Petik 2. Jin Sahyuk berbalik. Ketika Kim Suho pernah melayani Jin Sahyuk sebagai ksatria, ia memiliki perasaan yang rumit terhadapnya. Bukankah kamu datang untukku? Anda hanya akan pergi tanpa melawan saya. Petik 2. Jin Sahyuk menatap kosong pada Kim Suho sebelum mengeluarkan kekek kecil. Petik 2. Bajingan, apakah kamu naksir aku? Itu dia. Jin Sahyuk tidak mengatakan hal lain dan menghilang begitu saja di tangga. Kim Suho masih memiliki perasaan campur aduk. Dia telah menyelesaikan masa lalunya, tetapi Jin Sahyuk masih jelas terikat olehnya. Itu sebabnya dia menganggapnya sebagai pengkhianat. Tapi melihat ke belakang, dia merasa tidak enak. Meskipun dia adalah pemimpin yang tidak berdaya, dia masih menjadi raja yang pernah dia layani. Ailen mendekat ketika Kim Suho berpikir. Jangan khawatir tentang orang seperti dia. Tigris akan datang dalam 2 hari. Petik 2. Ailen menyilangkan tangannya. Latihan akan segera dimulai, jadi ikuti aku. Iya nih. Kim Suho mengangguk dan perlahan berbalik. Dia kemudian berjalan menuju aula desa bersama Ailen. 2 hari kemudian, di Dolorens Square yang terletak di jantung Lupiton. Aku akan mengatakan ini lagi. Kami akan menang. Petik 2. Manusia dan monster humanoid berkumpul di Dolorens Square tempat suara Tigris terdengar. Raungannya mengguncang langit dan bumi, dan pidatonya berakhir dengan tepuk tangan meriah dari semua orang. Hebat, Lupiton memuaskan. Tigris mengangguk puas sebelum berjalan turun dari podium. Tuan Tigris, Tuan Tigris. Pada saat itu, monster semut humanoid berjalan menghampirinya. Tuan Desa Pleron ingin mengundang Anda ke perjamuan. Tidak dibutuhkan. Dia harus puas melihat wajahku di sini. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Daripada itu, di mana Horseles? Petik 2. Lord Horseles sedang menikmati tidur siang saat ini. Sekretaris Tigris tidak lupa untuk memanggil Horseles dengan hormat. Dia tahu lusinan monster humanoid yang dipenggal karena menyapa Horseles dengan santai. Kami cukup sibuk akhir-akhir ini, jadi dia pasti lelah. Untungnya, besok adalah hari terakhir. Petik 2. Tigris menuju ke rumah. Horseles sedang tidur. Mengikutinya adalah 66 monster humanoid peringkat 1, yang semuanya adalah elit yang setara dalam kekuatan untuk pahlawan kelas 1 tingkat tinggi. Ini dia. Tigris tiba di kandang yang dihias dengan baik yang dibangun hanya untuk Horseles. Itu penuh dengan tanaman dan bunga yang indah dan langka. Yang TDK mempunyai kuda. Horseles langsung bereaksi terhadap suara Tigris. Hahaha, kamu juga ingin melihatku. Tigris memeluk Horseles yang berlari ke pelukannya. Mereka hanya dipisahkan selama 4 jam, namun mereka bertindak seolah-olah mereka dipersatukan kembali setelah bertahun-tahun. Tigris, yang sedang membelai surai Horseles, tiba-tiba mendengar Horseles berbisik. Tigris berdiri membeku sejenak, lalu mengangguk. Petik 2. Oi, apakah kamu memberi makan anak ini? Tigris bertanya pada manusia yang bertanggung jawab atas kandang. Ya, kami menyajikan makanan terbaik yang tersedia untuknya. Dan apa itu? Itu. Manusia tidak menjawab, tetapi Tigris tidak berharap untuk mendengarnya. Tigris segera menghancurkan kepala manusia, mengubahnya menjadi bubur. Menipu. Tigris melirik mayat itu lalu melompat ke atas kuda. Horseles menyambut pemiliknya dengan ekspresi senang. Pastikan untuk menyiapkan daging yang layak di desa berikutnya.
Jika tidak, Anda akan menjadi yang berikutnya mati. Petik 2. Peringatan serius Tigris menyebabkan semua pelayannya membungkuk. Ayo pergi. Tek, tek. Suara berderap jernih Horseles terdengar saat Tigris bergerak maju. Penduduk Lupiton mengiriminya tepuk tangan tanpa syarat, dan Tigris meninggalkan desa dengan perasaan puas. Aku tidak bisa terbiasa melihat manusia semua bahagia. Jika bukan karena Raja Orden. Bukankah begitu? Petik 2. Tigris menggerutu dengan kejam begitu dia meninggalkan desa. Ya, saya selalu kagum dengan kesabaran dan kebajikan Lord Tigris. Sekretaris Semut dengan penuh semangat bermain bersama dengan Tigris. Kelompok itu perlahan menuju ke tujuan berikutnya dan segera mencapai hutan belantara yang luas. Huam. Tigris menguap, yang terdengar lebih seperti raungan. Desa apa yang tersisa? Krean dan Loren. Krean adalah desa peringkat rendah dan Loren adalah kelas menengah. Petik 2. Saat Sekretaris Semut sedang membaca rencana perjalanan mereka, sebuah benda seperti panah melintas di langit. Paang. Tekanan angin yang sangat kencang menelan udara di sekitarnya. Ini datang dari pukulan Tigris. Dia segera mencoba untuk menghilangkan objek yang menargetkan Horseles. Namun, panah Divine Archer tidak begitu mudah patah. Ini berkembang biak seperti jaring laba-laba dan menyerang Tigris dan Horseles. Wish. Panah ajaib Jin Seyeon mengikat lengan Tigris, lalu menggali lebih jauh ke bawah untuk menusuk jantung Horseles. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera, Tigris jatuh ke depan. Meskipun dia mendarat dengan selamat, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Horseles. Dengan hatinya hancur oleh panah yang fatal, Horseles jatuh ke samping tanpa daya. Petik 2. Petik 2. Ketika Tigris melihat Horseles, pikirannya berhenti. Dia berlari ke arahnya dengan linglung, bergerak hanya dengan insting. Hai, Ying. Horseles terengah-engah. Melihat pemiliknya yang tercinta, dia menghembuskan nafas terakhir, berjuang untuk hidup. Tanda hubung titik. Tapi itu tidak lama sampai napasnya berhenti. Kuda itu mati dengan mata terbuka. Tigris menatap kuda kesayangannya dalam keadaan beku. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Segalanya terasa nyata, dan otaknya menolak untuk menerima situasi saat ini sebagai kenyataan. Ini, apa? Sekretaris Semut perlahan mendekati Tigris. Dia hanya bisa melihat punggung Tigris, yang bergetar tidak wajar. Tuan Tik. Sekretaris Semut tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Tigris meraung, suaranya penuh amarah dan kegilaan tak terkendali. Dia berdiri dan menatap pelayannya. Matanya yang berkaca-kaca sudah kehilangan fokus. Tenggelam dalam kemarahan, Tigris berubah menjadi binatang buas yang bertindak atas keinginan naluriah untuk menghancurkan. Di sisi lain, Jin Sahyuk berjalan lebih jauh ke Afrika. Dia datang ke Afrika untuk menemukan Bel, tetapi sekarang dia memiliki tujuan tambahan. Pelatihan menjadi lebih kuat. Jin Sahyuk merasa dia terlalu malas belakangan ini. Dia merasa sangat tak berdaya setelah melawan bos yang disebut Chameleon Troupe. Jin Sahyuk berjalan melewati Afrika, mengejar aroma Bel yang sengaja ditinggalkan. Jika ada monster atau monster humanoid yang berani menghalanginya, dia hanya membunuh mereka. Inikah tujuan Bel? Dan hasil saat ini adalah ini. Ribuan monster dan monster humanoid mengelilinginya. Pertarungan berjalan dengan baik. Jin Sahyuk merilis senjata yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan kehidupan monster, dan segunung mayat mulai menumpuk. Namun, sepertinya tidak ada habisnya jumlah monster. Menyerahlah, Jin Sahyuk, kerek. Monster humanoid menyerupai Drake berbicara. Dia tampaknya menjadi komandan tentara. Mata Jin Sahyuk melebar. Kau tahu namaku? Kerek. Tentu saja, Anda menjadi pelayan raja, namun mengkhianatinya dan melarikan diri setelah 1 minggu. Petik 2. Petik 2. Oh, kamu membicarakan itu. Jin Sahyuk telah menerima kristal Akatrina dari Orden, tetapi dia tidak ingat menjadi pelayannya. Jin Sahyuk tersenyum masam. Apakah kamu siap untuk mati, kerek? Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk memeriksa kondisi fisiknya tanpa menjawab. Dia telah mendorong dirinya sendiri selama sebulan terakhir tanpa istirahat yang tepat, jadi dia tidak bisa mengatakan dia dalam kondisi sangat baik. Bahkan, itu di bawah rata-rata karena pertarungan 2 hari sebelumnya. Kamu siap mati. Tapi seperti yang diharapkan, Jin Sahyuk mendorong dirinya ke sudut. Mendorong dirinya sendiri untuk mengatasi batasannya adalah bagaimana dia berencana untuk menjadi lebih kuat. Jin Sahyuk yakin akan potensinya. Kerek, manusia bodoh. Drake itu berteriak dan meludahkan bola api. Koa. Jin Sahyuk melompat untuk menghindari serangan itu, tetapi monster terbang dengan cepat menyerbu ke arahnya. Jin Sahyuk memanipulasi aliran udara dan mencekik mereka sampai mati. Petik 2. Bagaimana kamu bisa berkembang biak begitu cepat? Serangan monster humanoid dan monster tetap berlanjut. Jin Sahyuk memiliki kekuatan sihir yang terbatas, namun pilihan untuk melarikan diri tidak pernah memasuki otaknya. Pertarungan tak berujung meninggalkan banyak bekas luka pada tubuh Jin Sahyuk. Pendarahannya tidak pernah berhenti, armornya sobek, dan rambutnya dipotong. Mengatasi situasi tampaknya menjadi hal terjauh dari jangkauan, karena situasinya hanya memburuk seiring berjalannya waktu.
Itu dulu, saat Jin Sahyuk terus memimpin pertempuran sendirian. Kerak, mati, pengkhianat. Petik 2. Sebuah panah menghantam tenggorokan Drake yang menderu. Panah kemudian melesat ke atas dan menusuk kepala Drake. Petik 2. Kreak. Drake itu mati, tetapi panah misterius itu baru saja dimulai. Cua. Sebanyak 5 panah hitam datang terbang di langit. Mereka menggambar jejak hitam di udara dan bergerak seperti 5 burung otonom. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jin Sahyuk menatap panah dengan linglung. Panah bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami, mengambil nyawa banyak monster. Garis-garis yang ditarik oleh panah menyerupai sesuatu dari museum seni modern. Kuak, kek, guuk. Monster jatuh satu demi satu. Korban tewas mencapai 2 digit, 3 digit, lalu 4 digit. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 3 detik. Siapa ini? Ketika Jin Sahyuk bertanya, pemilik panah menunjukkan dirinya tanpa ragu-ragu. Di sini. Suara itu datang dari atas. Jin Sahyuk mendongak. Di gunung tanpa nama, pria yang dia cari bersama Bell berdiri di sana. Kim Ha-jin. Jin Sahyuk mengerutkan alisnya, sementara Kim Ha-jin berbicara tanpa ekspresi. Majulah. Apa? Kim Ha-jin menjelaskan pada Jin Sahyuk yang bingung. Selama 6 bulan ke depan. Lalu, dia menusuk panah lain di busurnya. Yang ini adalah panah putih murni yang sangat kontras dengan panah hitam sebelumnya. Meskipun Jin Sahyuk tidak memiliki cara untuk mengetahui identitas panah ini, itu adalah mitos LV-11 Moonlight Arrow Athena. Aku akan berada di sisimu. Kim Ha-jin menyelesaikan kalimatnya, tetapi Jin Sahyuk tidak memahaminya untuk waktu yang lama. 3 detik, 5 detik. Begitu kata-kata itu masuk, mata Jin Sahyuk dengan cepat melebar, dan Kim Ha-jin melepaskan tali busurnya. Koa. Moonlight Arrow Athena, diresapi dengan kekuatan sihir stigma, meletus dengan arus besar dan murni dan menembak ke arah pasukan monster.